Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang kepada para pecinta sholawat. Di channel kesayangan kita kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah tentang perjumpaan Sunan Gunung Jati dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Khidir alaihissalam beserta dalil-dalilnya. Dikisahkan perjumpaan Sunan Gunung Jati dengan Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam naskah Merta Singa Pupuh volume 13 sampai dengan volume 22. Kisah ini sebenarnya rentetan dari kisah pengembaraan Syarif Hidayatullah Muda setelah beliau menemukan sebuah kitab usul kalam yang ditemukannya di Gedung Agung Istana Bani Israel. Kitab tersebut dikisahkan ditulis dengan menggunakan tinta emas dan di dalamnya membahas mengenai hakikat Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan mengenai zat Allah yang maha suci. Setelah membaca kitab tersebut, Syarif Hidayatullah Muda begitu kuat hatinya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Syarif Hidayatullah berumur 12 tahun. Sebelum itu, ayahanda Syarif Hidayatullah penguasa Mesir dan Palestina, yaitu Sultan Hud, telah mangkat. Maka diputuskanlah kemudian yang menjadi penerus tahta adalah Syarif Hidayatullah, karena beliau merupakan anak laki-laki pertama dari Sultan Hud dan Ratu Nyimas Larasantang, atau nama Larasantang diganti menjadi Syarifah Mudaim setelah beliau menjadi ratu. Akan tetapi, sebelum penobatan Syarif Hidayatullah sebagai sultan dilaksanakan, Syarif Hidayatullah Muda mengutarakan isi hatinya supaya ia diizinkan mengembara mencari Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Alangkah terkaget-kagetnya ibunda Syarif Hidayatullah. Dalam keadaan itu kemudian ibunda Syarif Hidayatullah berkata, "Wahai anakku, bukankah Nabi Muhammad telah wafat dan dikuburkan di Madinah? Anakku, bagaimana mungkin Ananda bisa berjumpa dengan beliau? Sudahlah anakku, janganlah engkau pergi." Mendapati gelagat aneh dari anaknya itu, Ratu Nyimas Larasantang atau Syarifah Mudaim merasa khawatir dan memberitahukan kepada patihnya yang bernama Patih Onka. Sang patih kemudian membujuk Syarif Hidayatullah Muda, bujuknya agar jangan mengembara sebab Nabi Muhammad sudah wafat dan telah dikuburkan di Madinah. Lagi pula penobatan Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Bani Israel segera dilaksanakan. Namun, Syarif Hidayatullah sudah kuat hatinya ingin mengembara mencari Nabi Muhammad. Demikian katanya terhadap sang patih, "Paman, aku tidak menganggap beliau telah wafat, karena itu adalah urusan Allah yang bersifat maha pengasih. Apakah paman pernah mendengar ada orang yang telah wafat kemudian datang menemui orang hidup? Memang Allah itu maha kuasa. Susah atau mudahnya kita serahkan kepada Allah." Begitu tambah Syarif Hidayatullah dengan keyakinan penuh. Setelah peristiwa itu, kemudian Syarif Hidayatullah Muda meninggalkan istana dan mengembara mencari Nabi Muhammad SAW. Dalam pengembaraannya itu, Syarif Hidayatullah dikisahkan mengunjungi makam Nabi Sulaiman di Pulau Majeti
Beliau juga terdampar di Jabal Kahfi, dan dalam perjalanan selanjutnya di mana Syarif Hidayatullah Muda dalam keadaan lelah setelah 100 hari 100 malam tak kunjung menemukan Nabi Muhammad SAW, Syarif Hidayatullah dibawa ke dalam alam dimensi lain. Beliau melihat alam nyawa, di mana tempat berkumpulnya nyawa orang-orang yang telah wafat dalam perang Sabil berada. Dalam alam nyawa itu, Syarif Hidayatullah kemudian didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam, dan beliau mengabarkan kabar gembira kepada Syarif Hidayatullah bahwa keinginannya untuk dapat bertemu Nabi Muhammad SAW akan terlaksana. Sang Nabi Khidir pun kemudian mengangkat Syarif Hidayatullah menjadi waliullah dengan menunggangi kuda yang bernama kuda sembrani. Nabi Khidir kemudian membawa Syarif Hidayatullah melesat bagaikan kilat, tenggelam dalam ketidaktahuan arah utara, barat, timur maupun selatan. Alam menjadi gelap gulita hingga akhirnya sampailah kepada suatu tempat yang terang benderang. Keduanya tiba di Gunung Mirah Wulung. Setelah Syarif Hidayatullah Muda turun dari kudanya, kemudian Nabi Khidir meninggalkan beliau sambil berpesan, "Engkau tunggulah di sini dengan sabar. Nanti akan ada yang datang kepadamu. Nanti akan kau lihat sendiri." Setelah beberapa lama, setelah masa penantian, datanglah seekor burung putih keluar dari puncak gunung, mendatangi pemuda Syarif Hidayatullah, dan kemudian membawanya naik ke puncak Gunung Mirah Wulung. Syarif Hidayatullah Muda dibawa ke Masjid Kumala tanpa diketahui kedatangannya. Kemudian terlihat Rasulullah SAW. Cahayanya menyilaukan, memancar, menerangi alam sekelilingnya. Syarif Hidayatullah lalu menghambur untuk bersujud di hadapan Nabi. Akan tetapi bahunya segera diangkat oleh Nabi Muhammad, dan sabdanya, "Nanti kamu kafir kalau menyembah sesama manusia, sebab sejak awalnya sujud itu hanya kepada Allah." Pemuda Syarif kemudian berkata, "Hamba mohon syafaat, baiat kepada sejatinya. Semoga selamat dunia sampai akhirat." Kemudian Rasul bersabda, "Hai anak muda yang akan menjadi pengganti diriku, ingatlah kamu selalu kepada sesama hidup, karena hidup itu tidak berbeda, tidak bisa dibunuh karena sukmanya itu Allah. Jangan sampai nanti terlambat. Hanya ada satu, tak ada duanya, yaitu itulah engkau adanya. Namun lahir harus memakai tirai untuk meramaikan negara. Berikan petunjuk kepada hamba Allah. Berhati-hatilah dalam tutur kata. Sempurnakanlah amal syariat yang utama dengan berbakti kepada ayah dan bunda, dan kunjungilah Ka'bah Allah. Carilah guru yang saleh, dan janganlah meninggalkan adat dunia. Hanya itulah nasihatku." Maka selesai sudah baiatnya Rasulullah, Syarif Hidayatullah pun kemudian bersyukur karena tercapai sudah keinginannya, yaitu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa itu, kemudian Syarif Hidayatullah Muda kembali ke istana, menemui ibunya yang lama beliau tinggalkan. Akan tetapi, ketika beliau berada di istana, beliau selalu teringat akan nasihat Nabi agar supaya beliau menunaikan ibadah haji dan mencari guru yang mulia. Kisah dilanjutkan dengan kepulangan Sunan Gunung Jati ke istana. Namun,
Setelah beliau berada di istana Bani Israel, beliau merasa gundah gulana. Batinnya terus berkecamuk karena pesan Nabi Muhammad SAW dalam alam nyawa itu jelas-jelas menyuruh beliau untuk melakukan ibadah haji dan mencari guru yang utama. Untuk yang kedua kalinya, akhirnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Muda meminta izin kepada ibundanya Syarifah Mudaim. Beliau pun kemudian mendapatkan izin. Sang ibu kemudian memberikan 1000 uang dinar beserta tasbih peninggalan suaminya, Sultan Hud, yang telah mangkat kepada Syarif Hidayatullah. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada sang anak. Demikian nasihatnya. Anakku terkasih, dalam hidup ini janganlah kamu berlebihan, anakku. Utamakanlah berdamai. Janganlah tidur kalau tidak mengantuk, dan janganlah makan kalau tidak lapar, dan janganlah minum kalau tidak haus. Itulah 3 perkara yang harus kau ingat. Janganlah angkuh, karena hal itu tidak baik, dan berbuatlah selalu kebaikan kepada sesama manusia. Tak ada untungnya engkau takabur, karena itu mengakibatkan kelemahan. Serahkanlah kepada Allah, sehingga kesudahannya engkau akan menjadi kuat. Engkau kekasih yang kupuja. Carilah gunung kebahagiaan dan danau kenikmatan. Selesai mendengarkan nasihat dari ibundanya, Syarif Hidayatullah Muda kemudian bersimpuh di kaki ibunda tercintanya itu. Setelah mendapatkan izin dan nasihat dari ibundanya itu, tidak lama kemudian Syarif Hidayatullah meninggalkan istana untuk melakukan ibadah haji dan mencari guru yang utama, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW dalam alam nyawa pada perjalanan sebelumnya. Dalam pengembaraan ini, Syarif Hidayatullah Muda menyamar sebagai musafir miskin, sehingga tidak ada satu orang pun yang peduli dan memperhatikannya. Setelah 7 hari berjalan di sebuah hutan yang bernama Hutan Banun Nyawa, Syarif Hidayatullah berjumpa dengan 10 orang Yahudi yang akan merampoknya. Mereka berdiri menghadang di tengah jalan dengan sikap bermusuhan. Salah seorang dari mereka berkata, "Lakadalah, kamu akan kujadikan tawanan. Sudah 7 hari kami tidak melihat orang lewat. Sekarang baru ku dapat. Pasti kau akan kami lucuti." Begitu ucap perampok itu sambil mendekati Syarif Hidayatullah. Kemudian Syarif Hidayatullah berkata dengan tenang, "Hai kalian orang 10, kalian akan merampokku. Orang Islam itu tidak bisa angkuh ketika memiliki sesuatu. Ini bekalku, uang 1000 dinar. Jika kalian tidak kasihan kepadaku, ambillah sekehendak hatimu. Sebab mungkin sudah kehendak Allah bahwa aku menjadi musafir tanpa bekal. Nanti juga akan datang kepadaku rizki dari Allah, walaupun di hutan seperti ini. Jika Allah berkehendak, maka sekarang juga semua yang ada di sekelilingku akan berubah menjadi dinar." Kemudian ke-10 orang Yahudi itu menjadi terkejut ketika melihat di kanan dan kirinya ternyata dipenuhi dinar. Orang-orang Yahudi itu pun kemudian menjadi lemah hatinya, melihat-lihat dan kemudian berkata kepada Syarif Hidayatullah, "Anak muda macam apa engkau ini? Dia unggul di jagat ini. Seharusnya kita semua mengikutinya." Begitu serunya kepada teman-temannya, sebab dengan kita mengikutinya,
Dia bisa mencukupi sandang pangan kita. Begitu tambahnya. Ke-10 orang Yahudi itu pun kemudian diceritakan bertaubat, dan semuanya sepakat akan berbakti kepada Syarif Hidayatullah. Lalu mereka mendapatkan pelajaran mengenai 2 kalimat syahadat. Setelah itu, Syarif Hidayatullah memberikan uang 500 dinar, dibagi rata, seorang 50. Kemudian, setelah itu Syarif Hidayatullah berkata, "Kelak kalau kalian kurang sandang dan pangan, masuklah ke hutan ini, tentu kalian akan menemukan dinar." Ke-10 orang Yahudi itu pun masuk Islam, sedangkan permintaan mereka untuk mengikuti Syarif Hidayatullah yang sedang mengembara itu ternyata tidak dikabulkan. "Aku sedang melakukan perjalanan penting. Aku sedang menyamar dan tak bisa diikuti. Kalian semua pulanglah. Jangan mengikuti karena akan menyusahkan perjalananku." Begitu perkataan Syarif Hidayatullah kepada 10 orang Yahudi yang baru masuk Islam itu. Mereka pun kemudian menurut. Kemudian setelah peristiwa itu, Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya kembali, yaitu perjalanan menuju Tanah Suci dan mencari guru yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Berikut ini adalah dalil penjelasan Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir alaihissalam adalah Nabi Allah yang penuh misteri. Keberadaannya hingga kini juga masih misteri. Bahkan beliau masih hidup atau telah meninggal dunia juga masih ada saja yang memperdebatkan. Namun mayoritas ulama dan aulia menyatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Berikut ini dalil-dalil pendapat dan bukti bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga kini. Ad-Daraqutni, riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat musim haji, dan mereka berdua saling mencukur atau tahalul kepala satu sama yang lain. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya lemah, sementara riwayat Ahmad dalam Az-Zuhd dan At-Tabarani dengan penambahan mereka berdua berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Dalam Musnad Abu Usama diterangkan Nabi Khidir di samudra dan Nabi Ilyas di daratan. Mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat Zulkarnain. Sawahid Al-Haq halaman 200 tentang 4 hadis yang dibawakan Ibnul Jauzi. Al-Hafiz Al-Munawi mengatakan bahwa hadis tentang ini dhaif, akan tetapi menjadi kuat atau hasan karena banyaknya riwayat dengan lafaz yang berbeda-beda, termasuk dalam Al-Mustadrak. Kesimpulannya, hadis-hadis di atas adalah hasan atau sahih, bukan lagi dhaif. Faid Al-Qadir juz 3 halaman 618 sampai 619. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, keterangan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah sudah menjadi ketetapan para wali dan didukung oleh para ahli fikih, ahli usul, dan hampir mayoritas ahli hadis. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Amr bin As-Salah yang dinukil oleh An-Nawawi dan menyetujuinya. Sawahid Al-Haq halaman 198 sampai 200. Beliau menambahkan, sejumlah musyayikh besar, bahkan tak terhitung jumlahnya, ada yang pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir. Izzuddin bin
Abdissalam saat ditanya apakah Nabi Khidir masih hidup. Beliau mengatakan, "Demi Allah, 70 para siddiqin mengabarkan bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka." Masih kata Yusuf An-Nabani, "Demi Allah, telah mengabarkan kepadaku tidak hanya satu waliullah bahwa mereka pernah berkumpul dengan Nabi Khidir. Bahkan demi Allah, para aulia mengabarkan kepadaku bahwa aku pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir dan bertanya sesuatu kepadaku dan aku menjawabnya. Namun aku tidak mengenalnya, karena orang yang dapat mengenalnya hanyalah orang yang mempunyai nur atau cahaya keimanan." Keterangan ini disampaikan karena Ibnul Jauzi ingkar terhadap masih hidupnya Nabi Khidir serta berselisih pendapat dengan para wali yang siddiqin. Menurut Al-Yafi'i, keterangan yang diberikan Ibnul Jauzi dengan menyampaikan hadis-hadis tentang masih hidupnya Nabi Khidir adalah saling bertentangan. Beliau ingkar, tapi anehnya juga meriwayatkan 4 hadis muttasil yang menerangkan tentang masih hidupnya Nabi Khidir. Ibid halaman 200 dan Fatawi Hadisiyah halaman 218. Di antara ulama yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup adalah As-Suyuti dalam Khassais. Yang kedua, Wahab bin Al-Munabbih dalam Al-Mubtada. Ketiga, Al-Kazin dalam tafsirnya. Keempat, Imam An-Nawawi. Kelima, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawi Hadisiyah. Keenam, Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ketujuh, As-Safuri dalam Nuzhatul Majalis. Kedelapan, Imam Nawawi Banten dalam Nur Az-Zalam. Beliau mengatakan masalah Nabi Khidir masih hidup diperselisihkan ulama, namun pendapat yang bisa dipegang adalah Nabi Khidir masih hidup. 9 dan lain-lain. Bukti bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah yang pertama, Sayyidina Ali yang melihat Nabi Khidir berada di Ka'bah. Inayatul Mubtakir halaman 52. Kedua, Al-Mursi, murid Syekh Abdul Hasan As-Sazili, mengatakan Nabi Khidir masih hidup dan aku benar-benar melihat, dan aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku ini. Pernah suatu hari Nabi Khidir alaihissalam mendatangiku dan beliau mengenalkan diri, dan aku minta supaya diberitahu tentang arwah-arwah orang muslim, apakah disiksa atau diberi nikmat. Andai datang kepadaku 1000 ahli fikih dan memperdebatku bahwa Nabi Khidir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Al-Madrasah As-Sadziliyah halaman 186. Ketiga, Abul Hasan As-Sadzili yang bertemu Nabi Khidir di Padang Aizab. An-Nafahat As-Sadziliyah halaman 280. Keempat, Umar bin Sinan mengatakan, kami berpapasan dengan Ibrahim Al-Khawas. Aku berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dalam perjalananmu. Ibrahim menjawab, aku bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan. Lalu aku khawatir malah merusak sifat tawakalku kepada Allah dengan merasa nyaman bersama dia. Maka kemudian aku berpisah dengannya.
Selanjutnya, yang kelima, Bishr al-Hafi menceritakan, aku mendengar Bilal al-Khawas berkata, satu waktu aku berada di padang tih Bani Israel. Tiba-tiba seorang lelaki menemaniku berjalan, dan aku keheranan. Kemudian aku diberi ilham oleh Allah bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian aku bertanya kepada laki-laki tersebut, demi kebenaran Allah yang hak, siapakah saudara? Laki-laki tersebut menjawab, aku saudaramu Khidir. Lalu aku katakan, aku bermaksud bertanya kepadamu. Bertanyalah, jawab Khidir. Lalu Bilal bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang As-Syafi'i radhiyallahu anhu? Khidir menjawab, dia laki-laki yang sidik. Ibid halaman 405. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini banyak manfaatnya yang bisa kita ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.